Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Alang di channel Radio Story. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Suara Misterius di Kamar Sebelah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Mang Ardi datang menghampiri Bidarmi yang tengah menatap kaku ke arah Fajar dan Siska. Keduanya tak mampu melakukan apapun karena takut mereka akan dilibatkan dalam kasus ini. "Apa yang harus kita lakukan, Bi?" tanya Mang Ardi membuyarkan lamunan Bidarmi. "Entahlah, Mang. Sebaiknya kita mengecek kondisi dulu Sari dan Putri. Bibi takut mereka terluka dan kenapa-napa." Bidarmi mulai berjalan meninggalkan kamar Fajar dan Siska menuju kamar Sari. Bidarmi yang saat ini diikuti Mang Ardi pun telah sampai di depan pintu kamar Sari. Non Sari, Non Sari, Non Sari baik-baik saja kan?" Bidarmi berteriak dengan kencang di depan kamar Sari. "Bagaimana ini, Ardi? Tak ada jawaban dari arah dalam." "Ya sudah, kita cek dulu saja kamar Putri." Saat ini Iva yang baru saja sampai di kamarnya bergegas untuk masuk kembali ke tubuh Putri. Dia bahkan berpura-pura tidur pulas agar tak ada kecurigaan pada Mang Ardi dan Bidarmi. "Nak Putri, buka pintunya, Nak. Nak Putri, ini Bibi, buka pintunya." Mang Ardi menatap Bidarmi. Dia bahkan takut bahwa Sari dan Putri sama-sama terluka seperti Fajar dan Siska. Tak lama kemudian pintu terbuka secara perlahan. Terlihat Putri yang saat ini menatap Bidarmi dan Mang Ardi dengan wajah keheranan. "Ada apa, Bi? Kenapa malam-malam berteriak?" Putri menggaruk kepalanya dan mengucek matanya. Tanpa bicara sepatah kata pun, Bidarmi memeluk tubuh Putri dengan sangat erat dan mulai mencium kening gadis itu tanpa memperdulikan suhu tubuh Putri yang begitu dingin seperti es. "Syukurlah kamu baik-baik saja, Nak. Bibi sangat khawatir keadaanmu." "Khawatir? Kenapa Bibi khawatir? Aku baik-baik saja, Bi." Putri tersenyum seraya menatap manik mata wanita parubaya di depannya. Tuan Fajar dan Nyonya Siska terluka, Nak. Bibi sama Mang Ardi sangat khawatir kalau Nak Putri dan Non Sari kenapa-napa." Mang Ardi mencoba menjelaskan pada Putri yang pura-pura tak tahu. Dengan memasang wajah bingung dan kaget, Putri segera bertanya mengenai pertanyaan yang ia pun tahu jawabannya. "Bagaimana mungkin bisa, Bi? Mang, kenapa Tuan Fajar dan Nyonya Siska terluka? Apa yang telah mereka lakukan? Lalu mereka di mana sekarang?" "Tuan dan Nyonya masih berada di dalam kamar. Bibi sama Mang Ardi tak bisa melakukan apapun dan tak mau menyentuh apapun karena bisa jadi nanti kami yang dituduh melakukan kejahatan. Kami sudah menelpon polisi dan sedang menunggu mereka. Maka dari itu Bibi sama Mang Ardi mau memastikan keadaan anak Putri sama Non Sari terlebih dahulu." Putri menganggukkan kepala dengan senyuman yang ia sembunyikan dari dalam hatinya. "Lalu di mana Sari? Bagaimana keadaannya?" Bidarmi menepuk jidatnya karena asik mengobrol dengan Putri. Ia kemudian bergegas menuju kamar Sari dan memanggil gadis tersebut. Non Sari, buka pintunya, Non," teriak Bidarmi dengan keras. "Sari, buka pintunya. Ini aku, Putri Sari." Putri mulai meniup pintu kamar Sari untuk menghilangkan mantra peredam suaranya. Hingga tak lama kemudian terdengar langkah kaki dari dalam kamar Sari, dan akhirnya pintu pun terbuka dengan lebar. Bidarmi segera memegang tangan Sari dan menatapnya penuh dengan kekhawatiran. "Nak Sari baik-baik saja kan? Tak ada apapun yang terjadi pada Non Sari kan?" Sari yang bingung hanya menatap ketiga manusia yang kini tengah berdiri di hadapannya. Raut wajah heran di dirinya tak mampu disembunyikan. "Ada apa ini, Bi? Kenapa Bibi terlihat panik?
Aku baik-baik saja dan tak ada apapun yang terjadi padaku. Sari meyakinkan Bidarmi dan mulai memutar badannya agar Bidarmi yakin bahwa tak ada sedikit pun luka pada dirinya. Syukur alhamdulillah non, jika non Sari baik-baik saja. Iya Bi, lalu sekarang katakan apa yang sebenarnya membuat Bibi panik. Bidarmi pun menatap Mang Ardi untuk menjelaskan semua yang terjadi pada kedua orang tua Sari. Bidarmi sudah tahu pasti Sari akan histeris ketika melihat kondisi kedua orang tuanya. Dari kejauhan mulai terdengar sirene ambulans serta polisi yang sebelumnya ditelepon oleh Mang Ardi. Tiba-tiba bel rumah telah berbunyi. Bidarmi pun menyuruh Mang Ardi untuk segera membuka pintu agar para polisi bisa masuk ke dalam rumah. Dan inilah saatnya Bidarmi menjelaskan semuanya pada Sari. Jadi gini non, Tuan sama Nyonya sudah mengalami teror malam ini. Teror? Jadi setan itu masih membuat teror pada keluarga kita. Ini tak bisa dibiarkan, Bi. Di mana ibu dan ayah? Sari mulai mengguncang tubuh Bidarmi. Tuan sama Nyonya ada di kamar. Bibi harap non bisa sabar dan tabah. Tunggu pihak polisi mengecek kondisi mereka berdua, non. Sari yang mendengar ucapan Bidarmi pun segera berlari menuju kamar kedua orang tuanya. Ia berlari dengan bulir air mata yang sudah tak bisa dibendung lagi. Air matanya kini jatuh kalau melihat kondisi kedua orang tuanya yang kini tergeletak di atas lantai. Ayah, ibu! Sari berteriak dan langsung memeluk tubuh ibunya yang kini berada di atas ranjang tempat tidur. Darah yang mengalir dari tangan Siska mulai mengering dan membuat Sari semakin panik dan terguncang. Apa yang sudah terjadi pada ibu dan ayah, Bi? Sari berteriak dengan kencang pada Bidarmi. Para polisi yang kini sudah berada di depan kamar Fajar dan Siska pun segera masuk dan terkejut ketika melihat pemandangan mengerikan di hadapan mereka. Maaf, Anda dimohon untuk menjauh dari TKP. Kami akan membawa kedua orang tua Anda untuk segera mendapatkan tindakan medis. Para perawat yang datang dan polisi pun mulai mendekati tubuh Siska dan Fajar. Mereka mulai menggotong tubuh keduanya dan membawa mereka ke dalam ambulan. Sari berteriak dan menangis dengan histeris. Namun Putri selalu mengendalikan Sari dan membuatnya sedikit tenang dengan dekapan erat pada tubuh Sari. Tenang Sari, tenang. Ibu dan ayahmu pasti akan baik-baik saja. Putri mengusap kepala Sari dan mencium keningnya. Entah kenapa, Sari pun mampu terdiam dan sedikit tenang akibat sentuhan dari Putri. Ya, ini adalah ikatan batin antara dua kakak beradik. Tapi ayah dan ibuku kenapa, Put? Kenapa mereka bisa seperti ini? Ini sudah takdir mereka. Arwah itu tak mungkin melakukan ini tanpa sebab. Apa kau tahu sesuatu, Sari? Sari yang mendapat pertanyaan dari Putri pun segera menggelengkan kepala. Ia bahkan tak tahu tentang istri pertama ayahnya itu. Apalagi, ia baru tahu bahwa identitas asli arwah yang selama ini meneror kampungnya. Aku tak ingin ayah dan ibu celaka, Put. Aku harus segera membuat arwah itu binasa dan lenyap. Sari menatap kosong ke arah lantai. Dendam di hatinya begitu dalam pada arwah penasaran yang sudah membuat kedua orang tuanya itu terluka. Tanpa ia sadari bahwa arwah yang ia maksud adalah arwah Iva, kakaknya sendiri. Para perawat kini sudah memasukkan tubuh Fajar dan Siska ke dalam ambulan. Berbeda dengan mereka, kini Sari mulai sedikit bisa tenang dan saat ini duduk terkulai lemas di koridor rumah sakit. Mang Ardi serta Bidarmi saat ini tengah dimintai keterangan oleh para polisi tentang kejadian yang menimpa kedua majikannya tersebut. Sebelumnya, apakah sudah ada tragedi seperti ini di rumah Anda? Tanya salah satu polisi pada Bidarmi. Sebelumnya kami hanya mendapatkan teror biasa, Pak. Hanya saja sudah beberapa minggu ini teror arwah itu semakin menjadi-jadi. Arwah? Polisi mengulang ucapan Bidarmi. Iya Pak, arwah istri pertama majikan saya sudah sangat mengganggu kedua majikan saya. Entah apa yang sudah terjadi sebelumnya, yang pasti sejak kematiannya kampung saya menjadi sangat mencekam setiap malamnya. Kami tak menangani kasus tentang hal mistis seperti ini. Kami akan melakukan olah TKP untuk memastikan tak ada orang yang mencelakai kedua pasien tersebut. Jika kami tak menemukan apapun yang mencurigakan di rumah majikan Anda, maka kami angkat tangan dan kami tak menangani kasus mistis seperti ini. Bidarmi mengangguk kepala. Seraya menatap Mang Ardi.
Bidarmi berkata jujur dan ia pun yakin tak ada siapapun di rumahnya yang berani mencelakakan Fajar serta Siska. Apalagi dirinya sendiri, itu sudah pasti tak akan pernah ia lakukan. Ya sudah, kami permisi dulu. Besok pagi kami akan meminta keterangan pada kedua korban dan mulai menggeledah rumahnya. Iya Pak, silahkan. Para polisi itu kini kian menjauh dari pandangan. Mereka pergi kembali ke kantornya dan inilah saatnya Bidarmi dan Mang Ardi melihat kondisi kedua majikannya di dalam ruangan perawatan. Kenapa bisa terjadi pada Nyonya dan Tuan? Kenapa arwah Nyonya Marlin melakukan ini pada Tuan Fajar dan Nyonya Siska? Bibi sungguh tak habis pikir tentang ini. Bidarmi perlahan duduk di sebelah Sari dan Putri. Tampak jelas raut wajah marah dari Putri yang mendengar ucapan Bidarmi mengenai ibunya. Jika saja Bidarmi tahu yang melakukan semua ini adalah dirinya, maka Bidarmi tak akan menjelek-jelekan ibunya tersebut. Mungkin saja arwah Nyonya pertama sangatlah marah dengan tindakan Nyonya Siska dan Tuan Fajar. Takkan mungkin seseorang menyimpan dendam yang sangat besar, apalagi ia membawanya sampai mati. Pasti ada hal buruk yang pernah dilakukan oleh Tuan dan Nyonya. Putri menatap kosong lantai rumah sakit. Namun seketika ucapannya ditentang keras oleh Sari yang saat ini tengah duduk di sampingnya. Tentu tidak mungkin ayah dan ibu melakukan hal buruk pada hantu itu. Aku tahu ibu dan ayah sangat baik. Mungkin saja istri pertama ayah tak terima jika ayah menikah dengan ibuku dan menceraikannya. Kau bukan siapa-siapa di keluarga kami, jadi jangan sok tahu tentang apa yang terjadi di keluarga kami pada masa lalu. Sari bangkit dan mulai menjauh dari Putri. Kini ia memilih untuk menyandarkan punggungnya pada dinding rumah sakit. Tapi Non Sari, Non pun tak tahu masa lalu ayah dan ibu Non, apalagi masalah perceraian antara Tuan Fajar dan Nyonya Marlin. Tak ada perceraian di antara keduanya. Maaf, Bibi hanya mengatakan yang sebenarnya. Sari terdiam. Lalu ia berpikir bagaimana ayah dan ibunya bisa menikah jika ayahnya tak menceraikan istri pertamanya. Katakan semuanya yang Bibi tahu tentang ayah dan ibu juga istri pertama ayah. Bibi pasti tahu alasan pembalasan dendam ini kan? Dan Bibi pun pasti tahu kenapa arwah itu terus saja berkentayangan di rumah kita. Bidarmi terdiam. Dia tak mampu mengatakan semua yang terjadi tentang Fajar, Siska, dan Marlin pada masa itu. Apalagi jika ia mengatakan bahwa ibunya Sari lah yang telah merebut Fajar dari Marlin. Bisa-bisa Fajar dan Siska membunuhnya. Bibi tak tahu Non, maaf. Sari berdesak kesal, ia sungguh tahu ada yang disembunyikan oleh Bidarmi tentang masa lalu keluarga ayahnya. Hanya saja mungkin Bidarmi tak mau mengatakan itu sebab ia takut dengan ayah serta ibunya. Maka dari itu Sari harus secepatnya mendapatkan informasi mengenai kebenarannya. Baiklah, jika Bibi akan terus bungkam mengenai masalah itu, aku gak apa-apa, aku bisa cari tahu sendiri. Aku akan panggil kembali seseorang yang dulu pernah aku temui. Sari menatap ke arah Putri. Putri hanya diam. Dia yakin bahwa yang dimaksud Sari adalah Antareksa. Pria itu sudah membuat Sari mengetahui tentang dirinya yang seekor siluman ular. Maka sebentar lagi jika Fajar mengatakan dirinya yang diserang oleh siluman ular, Putri pun akan terseret dalam hal ini. Putri mulai memutar otaknya dan mulai mencari cara agar Antareksa tak ikut campur dengan urusannya ini. Dan Putri pun akan membuat raja membantunya walaupun ini pasti akan sedikit sulit dan berbahaya. Bagaimanapun Putri ingin Fajar dan Siska mati menderita sama seperti dirinya dan ibunya dulu saat menghadapi kematian yang disebabkan oleh keduanya. Fajar yang saat ini tengah terkulai lemas sedikit demi sedikit mulai mendapatkan kesadarannya kembali. Ia bahkan perlahan mulai membuka matanya dan kini ia baru sadar bahwa dirinya sudah berada di rumah sakit. Fajar memegang kepalanya yang terasa pening dan sakit. Bahkan ia pun tak mampu untuk bangkit dan duduk di atas ranjang rumah sakit. Ia hanya mampu menggerakkan tangannya saja, sebab ia sungguh merasa bahwa seluruh tulang di dalam tubuhnya telah hancur dan remuk akibat dorongan dari arwah yang ia yakini sebagai Marlin. Setan itu sudah membuatku menderita seperti ini. Jadi tak lama lagi mungkin ia akan benar-benar membuatku kehilangan nyawa. Aku harus segera membinasakannya. Aku harus melenyapkannya dengan segera. Fajar bergumam dengan pelan. Rasa sakit di sekujur tubuhnya masih terasa.
Namun ia pun takut bahwa jika sampai ia tak cepat sembuh, maka arwah itu akan dengan mudah menyakitinya bahkan melenyapkannya. Fajar menatap sekelilingnya dan tak ada Siska di dekatnya. Ia bahkan baru ingat bahwa kemarin malam istrinya itu mengalami luka yang cukup parah dan serius. Jadi Fajar pun semakin berharap bahwa Siska segera mati. Kuharap wanita itu tak selamat. Aku ingin cepat menikahi Putri dan menjadikannya sebagai pengganti wanita tua itu. Aku sungguh tak sudi jika harus sampai tua bersamanya, apalagi wajah Siska pun sudah tak enak dipandang. Aku yakin jika aku menikahi Putri, maka aku akan menjadi pria yang paling beruntung karena bisa mendapatkan gadis yang sangat seksi dan cantik sepertinya. Gumam Fajar dengan senyumannya. Bahkan saat kondisi tubuhnya yang terluka, Fajar masih bisa memikirkan Putri dan membayangkan hari-hari yang menyenangkan dengan gadis belia tersebut. Fajar seakan acuh dengan kondisi Siska yang semalam mendapatkan luka cukup parah di pergelangan tangannya. Fajar terus memikirkan Putri, dan ia pun baru sadar bahwa dirinya kini harus segera membereskan semua masalah yang terjadi semalam. Ia bahkan tak tahu bahwa para polisi esok pagi akan menggeledah rumahnya dan mencari sidik jari di TKP untuk menentukan siapa pelaku yang sudah membuat kekacauan di rumahnya. Tak lama kemudian salah seorang perawat datang dan mulai terkejut ketika melihat Fajar yang sudah sadarkan diri. "Tuan sudah sadar?" tanya perawat itu pada Fajar. Perawat itu pun lantas mengecek kondisi tubuh Fajar dan mulai pergi mencari dokter untuk mengecek kondisi tubuh Fajar. Putri, Bidarmi, dan Sari yang melihat perawat itu sedikit berlari setelah masuk ke dalam ruang perawat Fajar, mulai panik dan mencoba masuk ke dalam ruangan. Untung saja Putri yang sadar dengan prosedur rumah sakit mencegah Sari agar tak masuk ke dalam sana dan mulai menenangkan Sari. "Kau tenanglah dulu, kita tak boleh masuk jika perawat atau dokter itu tak menyuruh kita untuk masuk. Kau tak tahu apapun, kau bahkan tak peduli dengan kondisi ayahku yang sudah membawamu ke dalam rumahku, jadi kau diam saja." Bidarmi yang sadar dengan keributan itu pun mulai mencoba menenangkan Sari dan membenarkan ucapan Putri. "Nah Putri benar non, kita tak bisa masuk ke dalam sana jika dokter dan perawat tak menyuruh kita untuk masuk. Non Sari tunggulah sebentar. Nanti jika perawatnya sudah datang kembali, kita tanyakan kondisi tuan." Sari berdesak kesal. Ia sangat khawatir dengan keadaan ayah dan ibunya. Namun dia pun bingung harus melakukan apa. Hingga tak lama kemudian datanglah perawat yang tadi sebelumnya masuk. Kini datang bersama seorang dokter. Sari menghadang langkah dokter itu, sehingga membuat sang dokter keheranan. "Apa ada yang bisa saya bantu? Maaf, saya buru-buru, nanti saja bicaranya. Permisi." Dokter itu berkata pada Sari dengan lembut dan sopan. Namun gadis keras kepala itu tetap menghalangi jalan sang dokter dan mulai meluapkan semua pertanyaan yang ada di dalam pikirannya. "Apa yang terjadi pada ayah dan ibu saya, dok? Katakan apa yang sebenarnya terjadi pada ayah dan ibu saya." Dokter itu pun hanya bisa menghela nafas kala mendengarkan ucapan Sari. Sang dokter hanya tahu kondisi Fajar dan Siska pada saat mereka masuk ke dalam rumah sakit. Dan saat ini, ia pun baru akan mengecek kondisinya kembali, namun malah dihadang oleh gadis remaja ini. "Maaf nak, saya belum tahu apa yang terjadi pada ibu dan ayah Anda. Saya baru akan mengecek kondisinya kembali dan kamu malah menghadang jalan saya. Kamu tak perlu khawatir nak, saya akan lakukan yang terbaik dan mohon kerjasamanya." Sari mulai mundur dan membiarkan dokter itu masuk ke dalam ruangan ayahnya. Sari pun hanya mampu melihat sang dokter dari kaca jendela dan baru melihat ayahnya kini membuka matanya. Tampak dengan jelas raut wajah senang dan bahagia pada Sari saat melihat kondisi ayahnya yang bisa membuka matanya saat ini. Ia yakin bahwa sang ayah baik-baik saja dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. "Syukurlah," gumam Sari dengan pelan. Bidarmi yang mendengar anak majikannya mengucap syukur pun mulai penasaran dan ikut melihat kondisi Fajar dari jendela. "Alhamdulillah, tuan baik-baik saja." Putri yang mendengar ucapan Bidarmi pun segera tersenyum licik. Ia bahkan sudah menyusun rencana selanjutnya untuk membuat Fajar dan Siska semakin frustasi dan menderita. "Ayahku baik-baik saja, Bi," ucap Sari senang setelah ia memeluk tubuh Bidarmi dengan erat. "Tapi ibuku bagaimana kondisinya, Bi? Kemarin dokter mengatakan bahwa Nyonya Siska saat ini belum bisa dijenguk siapapun.
Ia masih dalam keadaan lemas dan tak sadarkan diri akibat banyak kehilangan darah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, Bi? Apa ibu mencoba bunuh diri karena frustasi mendapatkan teror terus-terusan dari setan itu? Atau apakah ayah menyimpan wanita lain sehingga ibu marah dan terjadi pertengkaran hebat? Entahlah non, Bibi pun tak tahu. Saat ini kita harus terus doakan kesembuhan Tuan dan Nyonya, karena itulah yang saat ini mereka butuhkan. Lalu, polisi akan mengusut tuntas tentang kasus ini, Bi. Apakah bisa mereka mengusut sebuah kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan seorang hantu? Itu adalah hal yang mustahil. Bidarmi pun hanya bisa terdiam. Sari yang masih beranjak dewasa sangat ingin tahu tentang apapun yang terjadi. Namun sayangnya, Bidarmi pun tak tahu mengenai prosedur yang akan dilakukan polisi mengenai kasus kejahatan yang disebabkan oleh arwah tak kasat mata. Dokter bersama perawat keluar dari kamar Fajar dan mulai menjelaskan semua kondisi Fajar yang kian membaik. Syukurlah, alhamdulillah kondisi pasien semakin membaik. Hanya saja tulang dan tubuhnya masih sangat lemah untuk digerakkan karena benturan yang sangat keras. Untung saja tulang pasien tak ada satupun yang patah ataupun rusak. Walaupun ini cukup aneh, tapi alhamdulillah pasien bisa bertahan dengan tubuh yang banyak sekali terdapat memar. Alhamdulillah, Tuan baik-baik saja, non. Bidarmi meluk tubuh Sari dan mencium keningnya. Sari pun mulai izin masuk ke dalam ruangan ayahnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kalian semua sekarang boleh masuk menemui pasien. Namun ingat, jangan sampai pasien stres ataupun kelelahan. Saya permisi. Baik dok, terima kasih. Sari, Bidarmi, dan Putri mulai masuk ke dalam ruang perawat Fajar. Terlihat pria itu tengah menatap langit-langit kamar dengan tatapan yang kosong. Ayah, ucap Sari dengan pelan. Ayah baik-baik saja kan? Tanya Sari seraya mulai mendekati ayahnya itu. Fajar hanya diam dan mulai menatap putrinya yang kian mendekat ke arahnya. Entah kenapa hati Fajar sangat dingin kepada Sari saat ini. Bahkan ia pun tak menunjukkan ekspresi bahagia melihat putrinya tersebut. Lain halnya kalau ia mulai melihat ke arah gadis di samping Bidarmi. Senyum Fajar seketika sumringah ketika melihat putri yang sangat cantik mendekat ke arahnya. Ayah baik-baik saja kan? Tanya Sari sekali lagi. Fajar yang ingin dinilai sebagai pria yang baik pun mulai berusaha memeluk tubuh Sari dan mencium keningnya di hadapan Bidarmi dan Putri. Mata Fajar tak lepas dari Putri yang saat ini tengah tersenyum manis kepadanya. Syukurlah jika ayah baik-baik saja. Aku cemas memikirkan kondisi ayah. Begitupun Bidarmi dan Mang Ardi. Lalu apakah Putri tak khawatir? Tanya Fajar. Sontak saja semua orang terkejut mendengar perkataan Fajar. Tak terkecuali Putri sendiri. Maksud ayah apa? Tanya Sari dengan heran. Maksud ayah apakah Putri tak khawatir dengan kondisi Siska dan aku? Kan kita semua sekarang berkeluarga. Jadi dia juga sudah aku anggap anak sendiri. Sari masih bingung dengan perkataan ayahnya. Namun, saat ayahnya mengucapkan nama ibunya, Sari pun teringat bahwa kondisi ibunya saat ini masih belum jelas. Sebenarnya apa yang terjadi pada ayah semalam? Apakah ada sesuatu yang membuat kalian ribut dan bertengkar? Fajar segera menggelengkan kepala. Ia takut dituduh sebagai orang yang melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya. Tentu saja tidak, nak. Ini semua perbuatan setan sialan itu. Dengan mudahnya setan itu masuk ke kamar ayah dan ibu, lalu membuat kami seperti ini. Iya ya, aku pun berpikir bahwa ayah tak akan mungkin melakukan hal jahat pada ibu, dan itu pun sebaliknya. Ibu tak mungkin menyakiti ayah. Namun sayangnya para polisi tak percaya dengan teror arwah itu dan tetap akan melakukan olah TKP di rumah kita. Olah TKP? Di rumah kita? Tidak, ini tak bisa dibiarkan. Memangnya kenapa ayah? Polisi hanya ingin memastikan bahwa ayah ataupun ibu bukan pelakunya. Dan polisi pun hanya ingin memastikan bahwa tak ada orang jahat di rumah kita. Mereka semua tak percaya dengan tindak kejahatan yang dilakukan makhluk tak kasat mata. Jadi ingin mencari sidik jari ataupun temuan yang aneh di rumah kita. Fajar segera bangkit walaupun badannya masih sangat terasa sakit. Ia takut bahwa jika polisi itu sampai menggeledah rumahnya, maka pesugihan yang ia lakukan akan terungkap dan semua orang,
akan tahu bahwa dirinya menjadi kaya karena bersekutu dengan iblis. Ini tak bisa dibiarkan. Aku harus segera membereskan semuanya sebelum para polisi datang dan menemukan semua benda-benda keramatku. Gumam Fajar dalam hati. Ia kemudian bangkit dan berusaha jalan untuk pulang. Ayah mau kemana? Tanya Sari dengan panik. Tuan Fajar mau kemana? Tuan kan masih sakit. Sari dan Bidarmi mencoba memegang tangan Fajar yang mulai melangkah secara terburu-buru. Mereka sangat khawatir dengan kondisi Fajar yang masih lemah namun tetap memaksakan untuk segera pulang. Aku harus pergi dulu. Kalian minggirlah, aku bisa sendiri. Fajar menepis tangan Bidarmi serta Sari yang berusaha membantunya. Cepat, panggilkan Mang Ardi sekarang. Tapi Tuan mau apa? Fajar menghela nafas menahan rasa kesal serta amarahnya. Ia berbalik menghadap wanita parubaya di belakangnya dan melototi Bidarmi sebagai tanda untuk patuh dan tunduk pada perintahnya. Baik Tuan, saya akan panggilkan Mang Ardi untuk menyiapkan mobilnya. Tuan hati-hati. Bidarmi segera berlari meninggalkan Sari dan Putri di dalam ruang perawatan Fajar. Ayah mau kemana? Kenapa ayah ingin pulang? Ayah belum pulih sepenuhnya. Kumohon tetap di sini untuk mendapatkan perawatan. Fajar memegang pundak putrinya dengan erat. Ia tak suka ditentang apalagi saat ini keadaannya sangat genting. Dengarkan ayah baik-baik. Jaga ibumu di sini dan beritahu ayah jika terjadi apa-apa padanya. Ayah hanya ingin pulang untuk mengambil uang untuk membayar semua biaya perawatan. Emangnya kamu bawa uang ah? Fajar kembali membentak Sari. Namun kali ini bendakannya tak terlalu keras sebab ada Putri di sampingnya. Jadi kau diam di sini dan pantau kesehatan ibumu itu. Ayah akan kembali membawa uang untuk biaya perawatan. Sari hanya diam. Ia memandangi punggung Fajar yang semakin lama semakin menghilang di balik pintu kamar rumah sakit. Putri yang tahu Sari merasa sedih hanya mampu menatap gadis itu dengan perasaan iba. Sejujurnya Putri pun tak ingin Sari mendapat perlakuan kasar dari ayahnya seperti dirinya dulu. Namun apalah daya, Fajar memiliki sifat temperamental setelah melakukan pesugihan dengan para iblis dan itu harus Putri maklumi sebab energi di dalam tubuh iblis itu sudah menyatu dengan Fajar. Dan kemungkinan besar energi negatif dari makhluk-makhluk itu memang sudah terserap oleh Fajar. Dari kejauhan Bidarmi saat ini tengah berlari menuju seorang pria parubaya yang tengah menyeruput secangkir kopi hitam di warung depan rumah sakit. Bidarmi dengan langkahnya yang mulai sulit berusaha mencapai Mang Ardi dengan cepat-cepat. Mang Ardi sini! Bidarmi berteriak dengan sangat kencang, sehingga pria itu meninggalkan kopinya dan berlari terbirit-birit menuju Bidarmi. Ada apa, Bi? Bidarmi terdiam dan mulai menarik nafasnya dalam-dalam sebab merasa sangat kelelahan. Itu Tuan Fajar ingin pulang. Kau segera siapkan mobil dan antarkan dia pulang. Memangnya Tuan sudah sembuh? Itu masalahnya, Ar. Tiba-tiba saja Tuan Fajar sadar dan ingin segera pulang. Katanya mau ambil uang untuk membayar biaya rumah sakit dirinya dan Nyonya. Tapi anehnya ia bahkan tak menanyakan kondisi Nyonya Siska. Mang Ardi segera diam dan menyuruh Bidarmi juga untuk diam. Mang Ardi menatap Fajar yang saat ini berjalan ke arah mereka sehingga Mang Ardi pun takut dimarahi. Mana mobilnya, Ardi? Teriak Fajar dengan suara parau. Belum saya ambil Tuan, tunggu sebentar. Mang Ardi pun segera berlari menuju parkiran untuk mengambil mobil. Lain halnya dengan Bidarmi yang menundukkan kepala takut ucapannya tadi terdengar Fajar. Bi, tolong jaga Sari dan Siska. Saya akan pulang dulu. Oh ya, jangan biarkan mereka pulang dulu sebelum urusan saya selesai. Ingat, jangan beritahu apapun pada Sari. Jika tidak, maka kamu yang akan saya pecat. Baik Tuan. Sudah, sana masuk kembali. Bidarmi menganggukkan kepala dan mulai berjalan masuk kembali ke dalam rumah sakit. Ia bahkan hanya termenung memikirkan sebenarnya apa yang akan Fajar lakukan di rumahnya, sehingga siapapun tak boleh ke dalam rumahnya dahulu. Pak, silahkan masuk, teriak Mang Ardi seraya membukakan pintu mobil. Fajar yang sudah siap dengan rencananya segera menaiki mobil dengan bantuan Mang Ardi. Dia menatap keluar jendela mobil dan mulai menyusun strategi dengan rapi agar polisi tak sadar dengan apa yang akan ia lakukan.
mobil berjalan dengan cepat menembus jalanan ibu kota. Hingga tak lama kemudian, mobilnya pun kini sudah berada di depan halaman rumah dengan cepat. Fajar membuka pintu mobil dan turun dengan perlahan akibat tubuhnya masih sangat sakit untuk digerakkan. "Hati-hati Tuan." Mang Ardi berusaha membantu Fajar untuk turun. Hingga tak lama kemudian, datang 2 orang peronda yang sejak tadi menunggu kabar dari keluarga Fajar, sebab mendengar suara sirene ambulans serta mobil polisi sebelumnya. Pak Fajar dari mana? Apa semuanya baik-baik saja?" tanya salah satu bapak yang menghampiri Fajar. Fajar tersenyum dengan terpaksa dan mulai menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh para tetangganya yang penasaran dengan apa yang terjadi di keluarganya. Tadi arwah Lala kembali meneror keluarga kami, sehingga membuat Siska yang terkejut jatuh dan mengalami pendarahan di kepalanya. Saya pun terkena terornya juga, dan saat ini saya sedang buru-buru untuk mengambil uang untuk membayar biaya perawatan. "Oh, jadi hantu Lala kembali meneror keluarga Bapak ya? Mungkin istri pertama Bapak tak suka melihat Bapak hidup bahagia dengan Ibu Siska, makanya dia mencelakakan Ibu Siska. Saran dari saya, mending Bapak pindah rumah saja. Kan Bapak banyak uang, daripada harus kena teror yang membahayakan seperti ini." Fajar hanya membalas dengan senyuman dan segera pergi untuk menghindari semua pertanyaan yang mereka lontarkan, sebab takut dirinya pun terjebak dengan jawabannya sendiri. "Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Saya buru-buru, istri saya harus mendapatkan perawatan yang terbaik, dan saya harus membawa uang saya di dalam. Permisi." Dengan senyuman di wajahnya, Fajar akhirnya bisa masuk ke dalam rumah dan terbebas dari kedua orang yang sedang meronda tersebut. Fajar berusaha berlari menuju kamar di dalam gudang dan membawa sebuah batu akik berwarna hijau untuk dia kantong. Untung saja di dalam kamar ini hanya terdapat bunga-bunga saja, dan tak ada satupun sesajen yang ia pasang, sebab memang sajen selalu ia disimpan ketika ritual akan dimulai, dan itu pun tidak setiap hari. Fajar kembali berlari membawa kunci cadangan di lemari Bidarmi, namun ia tak menemukan kunci tersebut, sehingga tambah jelas saat ini Fajar tengah panik. "Sial, di mana wanita itu membawa semua kunci?" Fajar mulai memutar otaknya, hingga ia pun sadar saat ia dibawa ke rumah sakit. Tak ada bekas dobrakan di pintu kamarnya, hingga bisa jadi mungkin Bidarmi yang membuka pintu kamarnya dengan kunci cadangan. Fajar pun kembali berlari menaiki anak tangga dan segera berjalan menuju kamarnya. Benar saja, kunci cadangan yang selama ini Bidarmi simpan kini tengah menggantung di kenop kunci kamar Fajar. Ini dia kuncinya. Fajar segera melepaskan satu kunci dari sana dan mulai berlari menuju kamar kosong yang menjadi tempat kematian Marlin dulu. Pintu terbuka dengan pelan tanpa ruangan yang sangat gelap itu kini mulai terasa sangat sunyi dan hening, hingga membuat bulu kuduk Fajar merinding seketika. "Entah sejak kapan aku meninggalkan kamar ini," gumam Fajar dengan pelan. Ia berjalan menuju saklar lampu dan mulai menyalakan stop kontak. Sekarang lebih baik. Fajar mulai berjalan menuju lemari pakaian dan segera mengambil sebuah keris di balik foto Marlin yang ia simpan rapi di ruang rahasia dalam lemari. "Kau memang sangat menyusahkanku, Marlin." Fajar yang sangat geram dengan Marlin pun segera mengambil foto Marlin begitu saja ke dalam lemari. Dingin dan pengap sudah pasti Fajar rasakan saat ini. Kamar putrinya yang menjadi saksi bisu kematian Marlin kini terbengkalai, dan tak ada siapapun yang memasuki kamar ini belasan tahun lamanya. Hanya Bidarmi yang membereskan kamar ini, yang mampu tahan dengan hawa mencekam di kamar ini. Fajar segera pergi meninggalkan kamar Iva dan berjalan menuju kamarnya untuk mengambil dompet. Setelah ia selesai dengan urusannya dan mengambil dompet serta 2 pusaka pemberian dukun yang selama ini membantunya, Fajar pun pergi menemui Mang Ardi dan menyuruhnya untuk segera kembali ke rumah sakit. Fajar sengaja tak mengotak-ngatik TKP yang nanti pagi akan diselidiki kepolisian, sebab ia pun yakin 100% bahwa ia tak akan dijadikan tersangka, sebab ini murni teror seorang arwah. Dan Fajar pun kembali ke rumahnya hanya membawa uang saja. Itu adalah alibi yang kuat. "Ayo kita pergi, Mang." Fajar segera masuk ke dalam mobilnya. Hingga saat berada di depan pagar rumahnya, ia pun melihat kedua bapak-bapak yang tadi meronda kini tengah duduk seraya menyesap sebatang rokok di tangannya.
Bapak-bapak, ini ada uang. Saya titip dulu rumah saya ya. Fajar memberikan beberapa lembar uang berwarna merah pada kedua bapak tersebut, dan keduanya tambah senang serta tersenyum ke arah Fajar. Terima kasih banyak Pak Fajar. Semoga bapak dan keluarga bapak sehat dan terhindar dari segala mara bahaya. Amin. Iya Pak, permisi. Mobil pun melaju melewati pagar rumahnya. Fajar kini sudah berasa lega sebab kedua pusakanya kini berada di tangannya. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.